Kita ke topik lainnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden atau Perpres yang menyebut posisi sekretaris kabinet ada di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Penerapan aturan ini pun ditegaskan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bahwa dengan struktur itu, Letkol Teddy Indrawijaya tidak perlu mundur dari TNI. Presiden Prabowo Subianto menekan aturan yang menyebut posisi sekretaris kabinet ada di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Aturan ini dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Belait ini ditetapkan Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 5 November 2024. Di pasal 48 ayat 1 aturan itu disebutkan, posisi Sekretariat Militer Presiden membawahi Sekretaris Kabinet. Lalu dalam pasal 121 ayat 2 soal hak keuangan dan fasilitas lainnya dijelaskan rinci dalam hal Sekretaris Kabinet, sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 4 berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri. Hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan. Sementara terkait status militer aktif Seskap, Letkol Teddy, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya tidak perlu mundur dari TNI. Kasat bilang, secara struktural saat ini Seskap ada di bawah Setmilpres sehingga posisi ini masih dapat dijabat oleh seorang militer aktif. Berarti penegasan Pak Letkol Teddy tidak harus mundur ya Pak? Kalau berdasarkan dari juru bicara kepresidenan kemarin itu kan ada penyampaiannya bahwa ada Perpres bahwa Seskap di bawah Setmilpres. Setmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang 2, tidak ada yang pensiun dari sejak aturannya ada. Artinya tidak harus mundur. Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu tidak harus. Pak, tapi dianggap melanggar undang-undang yang lama. Enggak, kan di Setmilpres kan sudah ada tentara memang. Setmilpres kan tentara. Namun soal TNI duduki jabatan sipil, sejumlah pengamat mengingatkan. Salah satunya peneliti imparsial Al-Araf dalam rapat dengar pendapat umum membahas revisi Undang-Undang TNI di Komisi 1 DPR 4 Maret lalu bilang, setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023 yang dinilai dapat merusak sistem ketatanegaraan. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Terbaru soal jabatan sipil yang bisa diduduki TNI. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan, rapat panja hari ini turut mendiskusikan opsi penambahan satu lembaga lagi yang jabatannya bisa diduduki prajurit TNI, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jabatan sipil untuk prajurit TNI bisa jadi akan diperluas menjadi 16 kementerian dan lembaga. Tim Liputan Kompas TV.